قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Setelah mungkin beberapa saat kita tidak berjumpa, maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat agama Islam yang mulia ini, dan juga nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, juga nikmat hidayah. Diberikannya kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau dan sempat mempelajari Al-Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu tajwid. Setelah pertemuan yang terakhir kita sempat membahas tentang bab makharijul huruf. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa yang dimaksud dengan makharijul huruf mudahnya adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dari mana huruf-huruf hijaiyah tersebut berasal. Dan kita sudah jelaskan pula bahwa makharijul huruf itu secara global ada 5. Tentu pemirsa Ahsan TV yang ada di studio juga yang ada di rumah, insyaallah masih mengingat 5 makhraj tersebut. Kita ulangi. Yang pertama apa? Al-Jawf. Jadi yang pertama adalah Al-Jawf. Jadi Al-Jawf artinya adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kemudian makhraj yang kedua adalah Al-Halq. Yang dimaksud dengan Al-Halq adalah tenggorokan. Dan yang ketiga adalah Al-Lisan. Al-Lisan maksudnya adalah lidah. Kemudian yang keempat adalah Asy-Syafatan atau Asy-Syafatain, artinya adalah 2 bibir. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah Al-Khayshum, maksudnya adalah rongga hidung. Nah, itu adalah makharijul huruf. Secara umum atau secara global dibedakan menjadi 5 makhraj. Adapun secara rinci telah kita jelaskan bersama bahwa pendapat yang banyak dipegang oleh para ulama dan yang insyaallah paling kuat adalah makharijul huruf secara rinci terbagi menjadi 17 makhraj. Jadi yang umum atau yang global ada 5 makhraj dan secara rinci ada 17 makhraj. Nah, ini sekilas kita ulang tentang makharijul huruf. Dan insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini adalah makhraj yang pertama, yaitu makhraj al-jawf. Apa artinya al-jawf? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, jadi al-jawf itu maksudnya adalah rongga. Rongga, ruang kosong yang ada pada tenggorokan dan juga ada pada mulut. Maka al-jawf sendiri artinya adalah rongga.
Jadi rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Nah, di dalam al-jauf ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang terakhir, terdapat satu tempat dan juga 3 huruf. Jadi di dalam al-jauf terdapat satu tempat dan juga 3 huruf. Baik, bisa diikuti insyaallah. Nah, apa saja huruf-huruf yang keluar dari al-jauf tersebut? Baik. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala berkata di dalam manzumah muqaddimah fima ala qari'ihi atau fima ala qari'il Qur'ani ayya'lamah, atau biasa yang disebut dengan manzumah Jazariyah, beliau mengatakan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruful maddi lil hawa'i tantahi. Jadi beliau mengatakan fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi huruful maddi lil hawa'i tantahi. Jadi alif itu makhrajnya adalah al-jawf. Alif makhrajnya adalah al-jawf. Begitu juga dengan 2 saudaranya. Maksudnya adalah ya dan juga waw sukun. Jadi alif, ya dan waw sukun itu makhrajnya adalah al-jawf. Dan semua huruf tersebut itu adalah huruf mad. Jadi ketiga huruf tersebut adalah huruf mad yang pengucapannya itu berhenti atau habis pada udara. Berhenti atau habis pada udara. Nah, seperti apa cara pengucapan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf tersebut? Insyaallah akan kita pelajari bersama setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap pada acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Anda ingin menyimak Ahsan TV dan beberapa TV Islam lainnya? Segera miliki parabola di Ahsan Store. Dengan paket Rp1.300.000. Bismillahirrahmanirrahim. Menyempurnakan rasa Rp1.500.000. Allah Ta'ala diletakkan paling tinggi derajatnya. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. Dan Rp1.800.000. Khaufu minal jalil. Takwa itu adalah berupa ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia. Nabi Muhammad SAW hiasi rumah Anda dengan tayangan-tayangan penuh manfaat. Simak Ahsan TV via satelit Telkom 1 dengan frekuensi 3916 MHz, polarisasi horizontal, simbol red 3330 dengan sistem enkripsi DVB-S2 atau MPEG-4. Untuk info pemesanan hubungi 0812 8956 6500 atau 0857 7100 6500. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi pada acara kita BKM Bacalah Kitabmu. Tadi kita sudah sebutkan bersama bahwa makhraj al-jawf itu huruf-hurufnya adalah alif, kemudian
ya sukun, kemudian waw sukun. Jadi ada 3. Dan 3 huruf ini biasa juga disebut sebagai huruf mad. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama tentang huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jawf. Huruf yang pertama adalah alif. Nah, alif ini dengan ketentuan sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Jadi alif sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Taib. Yang kedua adalah ya sukun. Ya sukun ini syaratnya adalah sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Jadi ya sukun ini sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Kemudian yang ketiga adalah waw sukun. Waw sukun syaratnya adalah sebelumnya huruf yang berharokat dhammah. Nah, mudahnya alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi mohon pemirsa Hasan TV, teman-teman yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah untuk menghafal bersama-sama huruf dari al-jawf ini. Yang pertama adalah alif sebelumnya fathah. Baca sama-sama. Alif sebelumnya fathah. Alif sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Baik. Nah, mungkin terbesit pertanyaan, kenapa alif saja, tidak alif sukun begitu ya? Sedangkan ya itu ada ya sukunnya, kemudian waw ada waw sukunnya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa huruf alif itu adalah huruf mati. Jadi huruf yang senantiasa sukun. Jadi huruf alif tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri kecuali ada huruf yang mendahulunya. Sebagaimana kita tahu dalam urutan huruf hijaiyah yaitu lam alif. Jadi yang dimaksud alif di sini pada huruf lam alif. Sebelumnya ada huruf lam supaya menunjukkan bahwa alif itu tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi dia harus ada satu huruf berharokat yang datang sebelumnya. Adapun huruf hijaiyah yang pertama yaitu alif, ba, ta, maksudnya alif yang pertama itu adalah hamzah gitu. Jadi bukan alif yang mati, bukan, tapi alif yang pertama itu maksudnya adalah hamzah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Sekarang kita insyaallah akan melatih bersama-sama tentang huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jawf ini. Yang pertama adalah tentang huruf alif yang sebelumnya huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Silakan pemirsa Hasan TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada untuk melihat pada layar TV. Di situ ada gambar bagaimana cara mengucapkan alif yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Taib. Contohnya adalah kata ya ayyuha. Nah, kita baca ya dengan panjang 4 harokat ya. Di situ nanti dihukumi sebagai mad jaiz munfasil. Kita baca bersama-sama. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Jadi ketika kita mengucapkan ya, maka suara itu akan habis pada udara dan harus keluar lewat rongga mulut. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa al-jawf ini berlawanan dengan makhraj al-khayshum. Kalau al-jawf dia adalah rongga tenggorokan dan rongga mulut yang nantinya huruf tersebut keluar lewat mulut, maka lawannya adalah al-khayshum. Al-khayshum ini adalah rongga hidung. Maka huruf-huruf mad yang harus keluar lewat al-jawf jangan sampai kita keluarkan lewat al-khayshum atau rongga hidung. Ini banyak sekali kesalahan di antara para qari, para pembaca Al-Quran, yang mereka membaca bacaan-bacaan mad yang harusnya keluar lewat rongga mulut, akan tetapi mereka membacanya lewat rongga hidung. Seperti ketika membaca ya ayyuha yang harusnya kita keluarkan lewat rongga mulut seperti ini, ya ayyuha, akan tetapi dia membaca dengan mengeluarkannya dari al-khayshum atau rongga hidung. Kita bisa mengetahuinya dengan
memencet hidung kita, jika tertahan suaranya, maka sebenarnya huruf tersebut hendak keluar dari al-khusyum. Seperti ini. Contoh bacaan yang salah yang keluar dari al-khusyum. Ya ayyuha. Atau mungkin kita pencet-pencet seperti ini. Ya. Yang betul harusnya adalah ya lewat rongga mulut. Ya ayyuha. Kita baca bersama-sama. Ya ayyuha. Baik. Bisa difahami insyaallah. Jangan sampai keluar lewat rongga hidung, karena itu nanti tempatnya huruf-huruf yang memiliki sifat gunnah atau dengung, yaitu huruf mim dan nun. Baik. Berlawanan antara al-jauf, yaitu rongga mulut, dan juga al-khusyum. Jangan sampai tertukar. Berikutnya contohnya adalah jaa. Di situ kita baca sebagai 4 harakat juga. Baik. Jaa. Jaa. Baik. Berikutnya adalah wala antum. Nah, wala antum itu dibaca 4 harakat juga, yaitu mad jaiz munfasil. Kemudian nun dan taknya kita ikhfakan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Wala antum. Wala antum. Baik. Berikutnya adalah la a'budu. Sama, ini pun dibaca sebagai mad jaiz munfasil, kita panjangkan sepanjang 4 harakat. La a'budu. La a'budu. La a'budu. La a'budu. Baik. Berikutnya adalah kata iyyaka. Pada ya 2 harakat saja, mad tabi'i. Iyyaka. 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 Berikutnya yang terakhir adalah kata qala. 2 harakat juga, mad tabi'i. Qala. 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 Jadi contoh-contoh tersebut hendaklah kita keluarkan huruf-hurufnya dari al-jauf. Baik. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah kita melengkok-lengkokkan bacaan dari mat tersebut? Jadi contohnya ya ayyuhalladzina, gitu ya. Boleh saja, asalkan bacaan mat tersebut huruf alif itu keluar dari al-jauf. Yang jadi masalah adalah biasanya orang yang melengkok-lengkokkan ini dia akan lari kepada al-khusyum. Jadi seperti ya ayyuhalladzina, lari kepada al-khusyum. Ya, seperti itu. Boleh kita lengkokkan asalkan murni dari al-jauf. Ya ayyuhalladzina, seperti itu. Cara mengetahuinya adalah dengan menutup hidung kita. Ini adalah koreksi yang terus terang banyak sekali para qari, pembaca Al-Quran, terjatuh di dalam kesalahan ini, yaitu mengeluarkan huruf mad dari al-khusyum, padahal huruf mad seharusnya dikeluarkan dari al-jauf, rongga mulut. Maka untuk lebih mudahnya dan supaya lebih fokus, jangan dilengkok-lengkokkan terlebih dahulu. Fokuslah, datar saja dulu. Fokus mengeluarkannya lewat al-jauf, maka kita datarkan dulu. Ya ayyuhalladzina. Kalau sudah murni, silahkan nanti dilengkok-lengkokkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah contoh-contoh dari huruf-huruf yang keluar dari al-jauf. Yang pertama adalah huruf alif, yang sebelumnya huruf hijaiyah yang berharakat fathah. Kemudian kita lanjutkan insyaallah latihan pada huruf berikutnya, yaitu ya sukun, yang sebelumnya huruf yang berharakat kasrah. Silakan pemirsa Hasan TV yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada untuk memperhatikan pada layar TV Anda sekalian. Di situ ada gambar dan juga di sampingnya ada contoh-contoh hurufnya. Kata pertama adalah nasta'inu.
Di situ ada warna putih yang memang sengaja supaya suara itu murni keluar daripada al-jawf atau rongga mulut tersebut. Jadi mulai warna putih yang dari tenggorokan, dari rongga tenggorokan, rongga mulut sampai keluar dari mulut, maka itulah jalur dari makhraj al-jawf. Hendaklah suaranya kita alirkan lewat al-jawf tersebut secara murni. Kita baca nasta'inu, 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 nasta'inu. Dan juga jangan lupa untuk membantu dalam menyempurnakan makhraj al-jawf ini atau huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-jawf ini, tentu kita harus mengingat pada materi yang sebelumnya yang pernah kita sampaikan, yaitu tentang itmamul harakat. Tentu saudara-saudara sekalian masih mengingat jika ada yang berharakat fathah, maka hendaklah kita membuka mulut kita. Ya, tadi sudah lewat kita buka. Kalau semuanya berharakat kasrah, berharakat kasrah, maka hendaklah kita turunkan rahang bawah kita supaya sempurna dan juga murni suaranya mengalir lewat al-jawf. Berarti ketika mengucapkan nasta'inu, nasta'inu, kita turunkan ketika ainu. Kita coba lagi, nasta'inu, 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 nasta'inu. Berikutnya adalah kata qila, 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 qila. Berikutnya adalah al-masiru, al-masiru. Afan, ra-nya kita tebalkan, al-masiru, al-masiru, al-masiru. al-masiru. Berikutnya adalah kata ar-rahimi, ar-rahimi. atau kalau kita sukunkan mimnya menjadi mat arid disukun, biasa pada surat Al-Fatihah ketika seseorang membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka hendaklah murni keluar dari al-jawf. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Berikutnya adalah kata ad-dini. 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 Atau pada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dan terakhir adalah kata yuridu. 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 Yang intinya ketika kita mengucapkan huruf ya sukun yang sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah, hendaklah kita murni keluarkan lewat al-jawf. Taib. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh-contoh melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf. Masih ada satu huruf lagi, yaitu huruf waw sukun yang sebelumnya adalah huruf yang berharakat dhammah. InsyaAllah kita akan lanjutkan tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda, yaitu channel Ahsan TV pada acara PKM Bacalah Kitabmu. وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai, mencintai apabila Al-Qur'an itu dibaca persis sebagaimana ketika diturunkan. Maka sandaran dalam ilmu tajwid adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi intinya tidak ada kata terlambat di dalam mempelajari, dalam membaca Al-Quran, baik itu yang masih muda, yang sudah tua, yang sudah berumur. Maka janganlah merasa terlambat untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, singkirkan rasa malu, karena sesungguhnya
Sombong dan rasa malu itu menghalangi kita dari mendapatkan ilmu. Sekali lagi, tidak ada terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang kotor omongannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali melafadzkan atau mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf. Huruf yang terakhir yaitu waw sukun, yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah. Silakan pemirsa Ahsan TV memperhatikan pada layar TV Anda sekalian. Di situ terdapat gambar cara mengucapkan waw sukun yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah, dan tentu dengan memonyongkan kedua bibir. Kemudian suara itu murni keluar lewat rongga mulut, lewat jalur mulut, bukan lewat hidung. Contoh kata yang pertama adalah a'udzu. Pada kata ta'ud kita baca bersama-sama, a'udzu. Jadi ketika kita mengucapkan a'u, kita alirkan lewat rongga mulut kita. A'udzu. A'udzu. Nah, biasanya ketika mengucapkan a'udzu, sering sekali huruf ainnya kita bawa ke hidung. Nah, memang nanti permasalahan huruf ain ini sering sekali kita orang Indonesia lari ke al-khusyum atau ke hidung. Dan insya Allah pada pembahasannya nanti, yaitu pada makhraj al-halq, kita akan latih bersama-sama huruf ain tersebut. Tapi yang menjadi fokus kita kali ini adalah tentang waw sukunnya, u-nya itu. A'u kita berusaha alirkan lewat rongga mulut. A'udzu. 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 Berikutnya al-kafiruna. Al-kafiruna. Pada kata runa, al-kafiruna. Al-kafiruna. Taib. Berikutnya pada kata al-maghdubi. 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 Dubi. Dubi. Sempurnakan manyunnya supaya u atau dhammah itu sempurna, kemudian supaya juga suara itu keluar lewat al-jawf dengan murni. Berikutnya kata ta'buduna. 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 Berikutnya adalah yaqulu. 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 Yang terakhir kata yuqimuna. Yuqimuna. Di situ terdapat dua bacaan mat, yaitu qi dan juga mu. Qi pada ya sukun sebelumnya kasrah, mu pada waw sukun sebelumnya dhammah. Yuqimuna. 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 Tayyib. Nah, itulah tata cara mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf. Kita ulang bersama-sama. Apa saja hurufnya tadi? Yang pertama adalah alif, sebelumnya fathah. Kita ulangin, alif sebelumnya fathah. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah. Dan yang terakhir adalah waw sukun sebelumnya dhammah. Mudahnya ini satu irama. A, I, U, ya kan?
ba, bi, bu, ta, ti, tu, sampai ya, yi, yu, dan sebagainya. Nah, ini adalah pembahasan tentang makhraj al-jawf. Nah, semoga yang sedikit ini bisa kita tangkap bersama-sama, kemudian nanti kita praktekkan bersama-sama. Yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang keluar dari al-jawf, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, atau yang biasa juga disebut dengan huruf mat, huruf-huruf mat, maka selayaknya kita keluar lewat al-jawf, rongga mulut, lewat mulut. Jadi jangan sampai lari kepada al-khuyshum atau rongga hidung, karena banyak sekali para qari, para pembaca Al-Quran yang melakukan kesalahan ini. Nah, pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca bersama-sama surat Al-Kafirun. Jadi yang akan kita baca adalah surat Al-Kafirun. Silakan pemirsa buka mushafnya, Al-Qur'annya, baik lewat mushaf, lewat lembaran Al-Qur'an, atau bisa juga bagi yang mungkin sedang di jalan, sedang pada perjalanan, maka dibuka Al-Quran pada smartphone-nya. Jadi smartphone-nya, pada HP-nya, dibuka aplikasi Al-Qurannya. Kita simak bersama-sama bacaan surat Al-Kafirun. Taib, dengan tartil insyaallah. Seperti biasa saya baca terlebih dahulu, kemudian teman-teman yang ada di studio silakan mengikuti. Yang ada di rumah pun boleh mengikuti bersama-sama. Paling tidak kita dengarkan. Dengan mendengarkan insyaallah kita akan mendapat pahala pula insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambil dipraktekkan makhraj al-jawfnya. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, keluarkan lewat al-jawf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah al-jawf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jangan lupa pada kata antum itu adalah bacaan ikhfa hakiki. Hendaklah kita bersiap-siap pada makhraj huruf ta, kemudian disertai dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم pada kata abidum itu nanti adalah bacaan idgham bi gunnah. Abidum kita tahan terlebih dahulu dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin Taib. Jadi pada surat Al-Kafirun ini kita akan memenuhi bacaan mad yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada dua kata. Jadi mad tabi'i sendiri kemudian hamzahnya pada kata yang lain. Nah, ini kita biasa membacanya dengan panjang 4 atau 5 harokat. Jadi kita baca saja 4 harokat. Nah, ini adalah dari riwayat Imam Hafiz, dari Imam Asim, dari jalur Syatibiyah. Dari jalur Syatibiyah. Jadi kita biasa membacanya dengan 4 harokat. Adapun kalau semaunya teman-teman sekalian ada yang mau membaca dengan 2 harokat misalnya mad jaiznya. Jadi dengan 2 harokat saja maka tidak mengapa, tapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yang lainnya yang memang harus diketahui pada jalur thayyibatun nasyr. Jadi pada jalur thayyibatun nasyr. Contohnya kalau membaca 2 harokat berarti Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Maka seperti mad tabi'i biasa. Jadi 2 harokat saja, tidak mengapa, silakan. Tapi yang ma'ruf pada jalur Syatibiyah kita baca 4 harokat saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kepada teman-teman yang ada di studio, silakan membaca surat Al-Kafirun ini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jayid. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jayid, bagus. Selanjutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jayid, alhamdulillah, bagus. Jadi pemirsa Ahsan TV, alhamdulillah teman-teman yang di studio sudah membaca surat Al-Kafirun. Bagi teman-teman yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami, silakan menghubungi nomor interaktif yang ditampilkan pada layar TV Anda. Silakan jika ingin membaca surat Al-Kafirun bersama kami. Perlu kita ketahui bersama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Arif. Pak Arif di mana, Pak? Cikarang. Di mana? Cikarang. Oh, di Cikarang. Silakan Pak Arif membaca surat Al-Kafirun. Surat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun. Ulangin, Pak. La a'budu. Abidu nama a'budu. Wala a'budu ma'abadtum wala antum a'biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Pak Arif dari Cikarang. Bagus, Pak. Ada yang mau tanyakan mungkin? Enggak, Ustaz. Dulu. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip, ada yang bergabung lagi? Pemirsa sekalian, mungkin kita masih ingat bahwa harokat, ya, apabila kita berbicara tentang harokat, contohnya adalah 2 harokat atau 4 harokat, maka yang dimaksud dengan harokat di sini apa? Bahwa kalau 2 harokat misalnya, berarti harokat di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan 2 huruf yang berharokat. Taib. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Pak? Pak Pikul di Sulawesi Selatan, Palopo. Masya Allah, dari Sulawesi Selatan, Palopo. Silakan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
Qul ya ayyuhal kafirun. Tayyib. Panjangkan lagi Pak ya-nya. Qul ya ayyu. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abidun ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Abidum, tahan dulu Pak ya. Abidum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terus? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Dari Palopo, Sulawesi Selatan. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ustaz, Ya. bagaimana caranya mengucapkan mat lazim murafaf harfi dengan mat lazim musakkal harfi? Oh. Jadi mat Itu Ustaz. Taib itu Pak ya. Jadi pertanyaannya mat lazim mukhaffaf harfi dengan mat lazim musaqqal harfi. Taib. Silakan ditutup Pak. Insyaallah nanti kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Nah, ada yang mau bergabung lagi? Belum. Taib. Kita jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak yang dari Palopo, Sulawesi Selatan tentang mat lazim mukhaffaf harfi dan mat lazim musaqqal harfi. Nah, kita tentu mengingat di dalam Al-Quran sering sekali kita membaca ya kan, Yasin gitu, atau Alif Lam Mim, atau Nun, atau Qaf. Itu namanya huruf muqatta'ah atau huruf yang terpenggal-penggal yang biasa terdapat pada awal-awal surat. Nah, contohnya Yasin, kemudian Nun, kemudian Alif Lam Mim dan sebagainya. Nah, jadi dinamakan dengan mat lazim ya. Itu harus artinya berarti harus panjang itu 6 harokat. Harus panjang itu 6 harokat. Kemudian dinamakan dengan musaqqal dan mukhaffaf. Kalau musaqqal itu berat, kalau mukhaffaf itu ringan. Harfi itu berarti huruf, yaitu tadi huruf tentang huruf muqatta'ah yang biasa di awal-awal surat. Nah, intinya mat lazim mukhaffaf ataupun musaqqal harfi sama saja sebenarnya, tapi nanti sebenarnya yang mukhaffaf itu yang idhar, yang musaqqal itu yang idgham. Mudahnya kita ucapkan saja semuanya dengan 6 harakat. Nah, untuk pembahasan lebih rincinya dan penjelasan lebih rincinya insyaallah akan kita jelaskan pada tempatnya nanti insyaallah. Gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Ana cuma mau bertanya. Iya, silakan Pak. Dari mana Pak? Dengan Sadaqallahul Azim. Maaf sebelumnya Pak, dengan siapa ini Pak? Pak Hartono. Hartono. Cikarang. Pak Hartono Cikarang ya. Iya. Iya Pak. Ya, itu mau tanya kalau kita membaca ini biasa diakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Diakhiri dengan Sadaqallahul Azim, ya. Diakhiri dengan Sadaqallahul Azim. Terus yang saya ketahui juga di Indonesia ataupun di negara-negara Islam di Timur Tengah juga masih banyak yang mengakhiri dengan seperti itu. Ustaz, bagaimana hukumnya? Baik. Ya, sudah cukup ya. Assalamualaikum. Ini tentang Sadaqallahul Azim ya. Kita tahu bahwa Sadaqallahul Azim artinya adalah Maha benar Allah yang Maha Agung gitu kan. Ini biasa diucapkan setelah selesai membaca Al-Quran. Nah, adapun masalah hukumnya, wallahu ta'ala alam bisawab, Allah lebih mengetahui tentang kebenarannya. Sependek yang Ana ketahui bahwa secara makna memang betul bahwa Allah itu Maha benar dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Akan tetapi karena ini berkaitan dengan ibadah ya, berkaitan dengan ibadah, tentu selama ini kita belum menemukan tuntunan dari Rasulullah SAW kalau selesai membaca Al-Quran maka harus mengucapkan Sadaqallahul Azim. Jadi kalau seumpamanya ada teman-teman yang mengucapkan Sadaqallahul Azim, ya kita katakan secara makna memang benar, betul Allah itu Maha benar atas segala firman-Nya dan Maha Agung. Kan tetapi kalau itu sudah kita jadikan kewajiban, harus setiap baca Al-Quran harus nih baca Sadaqallahul Azim,
maka ini justru termasuk dari perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Maka kita cukupkan saja, setelah selesai membaca Al-Quran ya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, Pak? Bapak Rudi. Siapa, Pak? Bapak Rudi. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Silakan. Mau baca surat Al-Kafirun, Pak? Ya, tolong ditampilkan itunya, Ustaz. Iya, ditampilkan. Tayyib. Ayatnya. Iya. Ya, suratnya silakan. Ya. Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, Masya Allah. Pak Rudi dari Bangka Belitung ya, Pak ya. Alhamdulillah bagus, Pak, bacaannya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Iya, ini Ustaz mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Iya. Silakan, Pak Rudi. Tentang ini hukum idgham biguna, Ustaz. Iya, idgham biguna bagaimana? Pembelajaran kita ada itu, Ustaz, katanya ada 4 kata yang tidak boleh didengung, Ustaz. Iya, betul. Iya, maksudnya kalau ini misalnya ketika shot bertemu nun sukun bertemu waw kan, bertemu ada alif, Ustaz. Ya. Ya, maksudnya gimana kita membacanya? Apakah maksudnya tetap dibaca diidghamkan tetapi tidak didengungkan, Ustaz? Begitu. Yang ini yang tentang 4 kata dalam Al-Quran yang biasanya harusnya dibaca idgham biguna tapi ini tidak dibaca idgham biguna, begitu, Pak ya? Penjelasannya bagaimana, begitu ya? Betul, Pak? Betul seperti itu? Iya, maksudnya apakah kita baca kin atau kiu, Ustaz? Gitu kan? Contohnya kan kata dunia, begitu ya? Itu aja, Ustaz. Tayyib. Iya. Cukup, silakan ditutup, Pak. Insyaallah kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, kita jawab terlebih dahulu pertanyaan tentang 4 kata di dalam Al-Qur'an yang menurut kaidah awalnya itu adalah idgham bi gunnah, dibaca dengan idgham atau memasukkan huruf nun sukun kepada huruf setelahnya, yaitu nanti hurufnya idgham bi gunnah ini kan yanmu, ya, nun, mim, waw. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan idgham bi gunnah dengan tempo yang dipanjangkan. Akan tetapi ada pengecualian di dalam Al-Qur'an 4 kata yang dibaca sebagai izhar atau jelas. Padahal kaidah awalnya dia idgham. Nah, sebabnya adalah karena nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah tersebut dalam satu kata. Seperti dalam Al-Qur'an ada kata dunya, kemudian kata sinwan, ada kata qinwan, ada kata bunyan. Nah, ini 4 kata di dalam Al-Qur'an yang hukum asalnya, kaidah asalnya itu adalah harusnya dengan idgham bi gunnah. Tetapi karena dia berada dalam satu kata, maksudnya nun sukun bertemu dengan huruf yanmu itu di dalam satu kata, bertemu pada satu kata. Contohnya dunia, nun sukun ketemu ya. Kemudian sinwan, nun sukun ketemu waw. Qinwan, nun sukun ketemu waw. Dan juga bunyan, nun sukun ketemu ya. Semua itu di dalam satu kata. Nah, ini nanti harus dibaca jelas. Namanya izhar mutlak. Para ulama menamakannya dengan izhar mutlak. Berarti dibaca sebagai jelas nun sukunnya bunyan, sinwan,
qinwan, dan juga bunyan. Nah ini ya, dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. 4 kata ini di dalam Al-Quran yang tadinya secara kaidah asalnya dia dibaca idgham bi gunnah, tapi karena satu kata di dalam satu kata maka dibaca sebagai idhar atau jelas, yang disebut juga dengan idhar mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa, di mana? Dengan Syauki. Dan Di Syauki. Rawamangun. Di mana, Pak? Di Rawamangun. Masya Allah. Ahmad Syauki di Rawamangun ya. Silahkan mau baca surat Al-Kautsar, Al-Kafirun. Dikecilkan volume televisinya ya, Dea. Nah, silakan baca surat Al-Kafirun langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus? Lanjut terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, bagus bacaannya. Syauki, ada yang mau tanyakan? Cukup atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup ya? Gimana cara ngapal cepat? Bagaimana cara ngapal triknya? Nah, cara menghafal cepat. Cukup ya? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan dari adik Syauki ya, gimana cara menghafal cepat? Ya harus dihafalkan. Kalau nggak dihafalkan ya nggak cepet-cepet hafal. Jadi supaya menghafal cepat ya dihafalkan. Tapi sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat, bagaimana cara menghafal yang kuat? Jangan terlalu fokus kepada cepatnya hafalan, tapi justru hafalan itu adalah apa yang ada pada kita. Jadi cara menghafal yang kuat itu bagaimana? Jangan terburu-buru. Boleh kita cepat, tapi jangan pengen cepat-cepat. Seperti itu, wallahu alam ya. Ada yang mau telepon? Silakan. Nah, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Pak Abu Lukman. Abu Lukman. Iya. Di mana, Pak? Iya, Abu Lukman. Iya, di mana Pak Abu Lukman? Di Cibitung. Cibitung. Silakan baca surat. Volume televisinya silahkan dikecilkan, Mbak ya. Volume televisi. Baru lulusan dari surat berapa ya? Baik. Oh, ya silahkan langsung, Mbak. Iya. Ya. Silakan baca Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Baik. Insyaallah. Bagus, Pak. Ada yang mau tanyakan, Pak? Abu Lukman di Cibitung, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, saya mau bertanya. Iya, kalau belajar tajwid di mana, Ustaz? Iya. Afan, ulangi lagi, Pak, apa? Belajar tajwid. Belajar tajwid di mana? Iya. Di sekitar Cibitung, Pak ya? Taib. Iya. Taib. Silakan tutup, Pak ya. Ya. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taib. Pak Abu Lukman di Cibitung bertanya di mana kita belajar tajwid. Ya di mana saja, Pak. Di mana saja antum temui. Tapi alhamdulillah nih di Ahsan TV setiap hari Kamis, tepatnya ba'da maghrib, kita mengadakan pelajaran ilmu tajwid. Langsung setelah itu kita lanjut on air ya, setelah ba'da isya atau ba'da isya. Jadi silahkan ke Ahsan TV di Cikarang, mungkin ba'da sholat maghrib hari Kamis, atau di Cibitung di Masjid Nurul Jannah ya, di Masjid Nurul Jannah atau di Manja ada juga, atau mungkin di Tambun di Ma'had Ibnu Katsir pun ada juga. Bukan promosi, Pak ya, karena bertanya di Ma'had Ibnu Katsir. Nanti kalau ingin tahu lebih lanjut silakan ke Ahsan TV, kita tanya-tanya. Baik, jazakumullah khairan. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar bersama makhraj al-jawf. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada makhraj al-halq, yaitu tenggorokan. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu apa saja huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-halq tersebut. Dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita telah membaca surat Al-Kafirun dengan tartil dan serta memperhatikan tentang hukum-hukum bacaan yang ada di dalamnya. Maka harapan kita semuanya adalah terus istiqomah mempelajari Al-Quran, khususnya adalah mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar dan baik, yaitu sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita insyaallah bertemu lagi pada pekan berikutnya, tetap di waktu dan di jam yang sama, di channel yang sama pula, yaitu channel Ahsan TV, pada acara BKM Bacalah Kitabmu pada jam 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جزاء الإحسان إلا الإحسان